Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johansyah dengan NIM 230104010009. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiato Hasanah Esos Emsos. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama seorang paman Nabi Muhammad SAW bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Namun, pada dasarnya, keduanya adalah golongan yang satu. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah. Sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Adanya kecenderungan untuk mengangkat kelebihan kedekatan nasab ini bermula dari menonjolnya nasab kekeluargaan yang mendominasi sistem kekhalifahan dinasti Umayyah. Secara tidak langsung menyebabkan sebuah sistem yang tidak sepenuhnya berdasar kepada nilai keislaman semata. Umat Islam di masa Umayyah tidak semua menyetujui dominasi keluarga khalifah yang memonopoli kekhalifahan daulah Islamiyah. Namun, hal itu tidak serta-merta bisa diubah dengan mudah lantaran kekuasaan Bani Umayyah seakan memperkuat sistem pewarisan tahta tersebut. Mereka melihat jika Bani Umayyah menonjolkan keluarga mereka sebagai penguasa. Sementara secara nasab, Bani Umayyah bukanlah klan yang paling mulia derajat nasabnya di antara klan-klan yang memeluk Islam. Sisi lain yang mendorong Bani Abbas untuk mengambil alih kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah, yaitu adanya Bani Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Sementara pengambil alihan Bani Umayyah belum sepenuhnya disepakati oleh umat Islam. Hal itu semakin bertambah setelah melihat realita kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Beberapa khalifah yang seharusnya menjadi pengayom umat malah terkesan hidup bermewah-mewahan dan kurang menjalankan ajaran Islam secara baik dari segi ibadah dan dari segi perilaku. Upaya Bani Abbas untuk meraih kekhalifahan memiliki proses-proses tahapan pencapaian. Bermula dari gerakan bawah tanah yang dilakukan, kemudian beranjak menggalang dukungan dan akhirnya berhasil menjadi dinasti kedua kekhalifahan Daulah Islamiyah. Tempat yang menjadi tolakan pertama gerakan Bani Abbas adalah pada sebuah daerah terpencil bernama Humaimah. Tempat ini adalah daerah yang ditempati oleh Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Dia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang mengikut kepada pemerintahan Bani Umayyah. Seorang juhud dan ahli ibadah yang tidak terlalu mementingkan kepentingan pribadinya. Dari perangai Ali ini, Bani Umayyah tidak membayangkan akan terbentuknya satu gerakan untuk menggulingkan kekhalifahan di tangan mereka, sehingga tidak terlalu diperhatikan oleh pihak khalifah. Perkiraan Bani Umayyah memang benar akan seorang Ali bin Abdullah, namun mereka luput dari generasinya yang datang kemudian, yaitu Muhammad bin Ali. Putra Ali bin Abdullah ini ternyata memiliki kecerdasan dan bertalenta tinggi. Dialah kemudian yang mencetuskan gerakan untuk menyongsong kekhalifahan Bani Umayyah dan mengusung klan keluarga Bani Hashim.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, periodisasi Daulah Abbasiyah. Periodisasi Daulah Abbasiyah, kekuatan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahannya mencakup 5 abad, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama, 750 sampai 847 Masehi. Diawali dengan tangan besi, Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas, yang sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah. Dikatakan demikian karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain di samping dinasti Abbasiyah. Ternyata dia tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun. Pengembangan dalam arti yang sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang menjabat dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Dia memerintah dengan kejam, yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah untuk menunjang langkah menuju masa kejayaan. Beberapa kebijakan yang diambilnya yaitu seperti memindahkan ibu kota ke Baghdad, kota baru yang indah yang sengaja dibangun di tepi aliran sungai Tigris dan Yufrat untuk menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah. Sementara itu, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan disusun dengan baik. Pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintah diperketat. Petugas pos-pos komunikasi dan surat menyurat ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga pengawas terhadap para gubernur. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan. Selanjutnya masuk ke periode kedua, yaitu yang dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Kebijakan Khalifah Al-Muttasim yang menjabat dari tahun 833 sampai 842 Masehi untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah, terutama dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya. Di masa Al-Muttasim dan sesudahnya, mereka mampu mengendalikan para anasir Turki ini. Akan tetapi Khalifah Al-Mutawakkil yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masanya, orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat setelah Al-Mutawakkil wafat. Mereka telah memilih dan mengangkat khalifah sesuai dengan kehendak mereka. Dengan demikian, Bani Abbasiyah tidak lagi mempunyai kekuasaan, meskipun resminya merekalah penguasa. Usaha untuk melepaskan dari dominasi tentara Turki itu selalu gagal. Pada tahun 892 Masehi, Baghdad kembali menjadi ibu kota. Kehidupan intelektual terus berkembang. Akibat adanya persaingan internal di kalangan tentara Turki, mereka mulai melemah. Setelah itu mulailah Khalifah Al-Radi menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad bin Raid, gubernur Wasit dari Basra. Meski demikian, keadaan Bani Abbas tidak menjadi lebih baik. Dari 12 khalifah pada periode ini, hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Sedangkan selebihnya, kalau tidak dibunuh, mereka digulingkan dengan paksa. Selanjutnya, periode ketiga, dari tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Posisi Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan negeri Persia.
Hasan menguasai wilayah bagian utara dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian, Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz, di mana berkuasa Ali bin Buwaihi yang memiliki kekuasaan Bani Buwaihi. Selanjutnya, periode keempat, dari tahun 1055 Masehi sampai 1199 Masehi. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. Keadaan Khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Sedikit demi sedikit kekuasaan politik Khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan mereka berakhir di Irak di tangan Khawarizmi Shah pada tahun 590 Hijriah. Dan selanjutnya kita masuk ke periode kelima dari tahun 1199 Masehi sampai 1258 Masehi. Terjadi perubahan besar-besaran dalam kekhalifahan Abbasiyah dalam periode kelima ini. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah. Faktor-faktor yang membuat Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan hancur diantaranya adalah adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Yang kedua yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan yang berkepanjangan. Dan akhirnya terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Berikut adalah beberapa aspek pembahasan tentang dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu pendidikan. Daulah Abbasiyah mendirikan pusat-pusat pembelajaran seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan di sini tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu lain seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua yaitu terjemahan karya-karya klasik. Salah satu cara dakwah dilakukan dengan menerjemahkan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ini memungkinkan penyebaran dan pemahaman lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Yang ketiga ialah diskusi ilmiah. Pusat-pusat pembelajaran seperti Bait al-Hikmah menjadi tempat di mana para cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang etnis dan budaya dapat bertukar pikiran dan berdiskusi tentang topik ilmiah. Dan keempat, ada penyebaran ilmu. Melalui penyebaran ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, dakwah Islam juga tersebar ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Ilmu pengetahuan menjadi salah satu alat untuk membuka pintu bagi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami dan menerima ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Berikut adalah beberapa hambatan dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Banyak rakyat jelata yang masih hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi ini dapat menghambat dakwah karena menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di masyarakat, serta membuat orang sulit untuk menerima ajaran Islam. Yang kedua ialah konflik politik dan perang saudara. Daulah Abbasiyah mengalami periode konflik politik internal atau perang saudara.
terutama antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, dakwah Islam menjadi kurang terorganisir dan lebih sulit untuk diterima oleh masyarakat yang terpecah belah. Dan yang terakhir adalah tantangan dari agama-agama lain. Meskipun Islam mendominasi sebagai agama resmi di wilayah Abbasiyah, terdapat juga komunitas-komunitas non-Muslim seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Tantangan dari agama-agama lain ini dapat menghambat dakwah Islam karena memunculkan persaingan dan konflik antar agama. Meskipun terdapat hambatan-hambatan tersebut, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami penyebaran yang luas pada masa Daulah Abbasiyah. Para ulama, dai, dan cendekiawan Islam terus berupaya untuk menjangkau dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu dakwah Islam di benua Afrika. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah dakwah di Afrika. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika yaitu setelah beberapa sahabatnya hijrah ke Habsi, dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa yaitu Raja Najalsi atau Negus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As menguasai Mesir, dan setelah mengalahkan tentara Bijantum, seterusnya semasa Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah ketiga dari Al-Khulafa al-Rashidun, mengirim Abdullah ibnu Asyad ibnu Abi Syarah yang berhasil melawan tekanan-tekanan Bijantium dan terus maju sampai Barkah dan Tripoli yang jatuh di tangannya. Pasukan Abdullah maju terus ke arah Carthage, ibu kota Romawi di Afrika Utara waktu itu. Akhirnya, atas permintaan dari penguasa Bijantium, diadakan gencatan senjata. Mendengar berita perjanjian damai tersebut, Raja Konstantin III sangat marah, dan ia menghendaki supaya semua wilayah kekuasaannya yang telah jatuh di tangan kaum muslim harus direbut kembali. Pada saat itu, situasi politik di Madinah kurang mendukung untuk melanjutkan perang, yang akhirnya Khalifah Utsman terbunuh dan keadaan kacau sampai Ali pun juga terbunuh. Bukti sejarah peninggalan Islam di Afrika adanya Masjid Uqbah bin Nafi, Ribat Monastir, Kasbah di Bizerte, Ribat di Susa, dan Kasbah des Oudayas. Lanjut ke pembahasan yang kedua, perkembangan Islam di Afrika. Berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Nigeria. Yang pertama adalah Mesir. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya lebih kurang 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 jutanya beragama Kristen dan selebihnya beragama Islam. Bahkan di kota Iskandariah hingga kini masih terjaga segala macam kebesaran umat Nasrani Ortodok tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Di Mesir terdapat 8 universitas, di antaranya yang termasyhur ke seluruh dunia ialah Al-Azhar di Kairo, yang didirikan oleh Bani Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Yang kedua adalah Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang merdeka, yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rejim otoritasnya didasarkan kombinasi antara simbol khilafah dan sufi. Meskipun negara ini sangat kesulitan dalam memperkokoh otoritasnya di wilayah pedesaan atau pedalaman, adapun kelas politik menengah, Maroko seperti kebanggaan tuan tanah bangsawan, yang mana pada masyarakat Timur Tengah lainnya, mereka menghendaki kekuasaan yang memusat. Adapun posisi bangsa Maroko pertama berlangsung dalam bentuk pemberontakan Abdullah Karim di wilayah penduduk Spanyol. Abdullah Karim adalah seorang intelektual,
memiliki karir sebagai kodi atau guru besar dan sebagai editor surat kabar telegram. Ia mengetahui benar kultur bangsa Spanyol dan memiliki banyak koneksi dengan pihak Eropa. Yang ketiga adalah Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat, terbesar kedua setelah Arab Saudi. Penduduknya terdiri atas macam-macam suku bangsa, berjumlah kurang lebih 90 juta jiwa, dan 75%-nya beragama Islam. Yang keempat adalah Libya. Negeri Muammar Gaddafi ini merupakan kawasan terpanas di Timur Tengah. Libya berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa, terdiri dari bangsa Arab, Barbar, serta Palestina, dan hampir seluruhnya beragama Islam. Rakyat hidup dari sektor pertanian, dan setelah ditemukan sumur-sumur minyak berkualitas tinggi, sebagian penduduknya menjadi tenaga kerja dalam industri ini. Dan yang kelima adalah Aljazair. Pada abad 16, Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarikat berusaha mendirikan sebuah negara muslim pada tahun 1832. Ia memproklamirkan sebagai Amir al-Mukmin dan sebagai Sultan bangsa Arab mengklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya. Abdul Qadir mengembangkan sebuah administrasi hierarkis bagi negaranya dan ia mengangkat sejumlah khalifah, pejabat militer, dan pejabat peradaban. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan tantangan dakwah di Afrika. Kelebihan dakwah di Afrika yang pertama adalah politik. Dalam bidang politik tersebut, di Afrika banyak tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya yang banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya, di mana sistem monarki diganti menjadi anakronisme. Revolusi Gaddafi dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dalam pembaharuan politik Islam sejak Libya merdeka pada tahun 1960. Selain Gaddafi, ada juga pemimpin negara Gabon, serta negara lainnya di Afrika. Sehingga hal tersebut memudahkan penyebaran ajaran Islam di benua Afrika. Yang kedua ialah ekonomi. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi, seperti emas, platinum, berlian, dan lain-lain. Ia juga mempunyai sistem keuangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Dengan kekayaan yang ini, semakin membuat hubungan antara Afrika dan negara-negara Islam di luar benua Afrika lebih dekat untuk menjalankan dakwah di Afrika tersebut. Selanjutnya, tantangan dakwah di Afrika. Negara-negara di Afrika umumnya menghadapi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Penyebaran Islam di Afrika tidak dilakukan secara sistematis oleh kaum muslimin dan para mubalik Islam. Politik kolonialisme dan penjajahan terhadap berbagai wilayah Afrika dalam waktu yang sangat lama memberikan kesempatan yang luas bagi para misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen di benua ini. Di Afrika terdapat banyak tantangan dakwah, yakni banyak misionaris di bawah yayasan Kristen yang setiap tahun membagi-bagi ratusan ribu Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis untuk menyebarkan agama Kristen. Yayasan ini bernama Yayasan Emir, yang merupakan salah satu contoh dari yayasan misionaris yang bertujuan untuk memukul Islam. Dan juga yayasan ini melakukan mata-mata dan melakukan campur tangan dalam urusan pemerintah. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan upaya yang sangat luas oleh para misionaris Kristen ini,
Kenyataannya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok penyebaran agama Kristen tidak mampu untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ialah kekurangan dakwah di Afrika. Secara global, Muslim Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang tidak bisa diterima. Mayoritas mereka adalah ahli sunnah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka mengenal agama secara turun-temurun dan tidak melakukan penelitian tentang mazhabnya sendiri. Para ulama Muslim Afrika juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai, baik dari sisi ilmu maupun pengetahuannya tentang Islam. Agama merupakan majemuk keyakinan dan hukum-hukum di mana mengenai Muslim Afrika harus dikatakan bahwa pengetahuan dan keyakinan mereka membuktikan wujud Tuhan secara ilmiah. Yang dipikirkan oleh para ulama mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Mereka sangat lemah dalam masalah pemahaman Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Sementara itu, bantuan bangsa-bangsa lain kepada umat Kristen juga menjadi faktor lain yang telah melemahkan Islam. Kondisi ini membuat sumber-sumber alam di kawasan Afrika Barat, termasuk negara-negara yang sangat kaya, yang merupakan banyak tanah-tanah produktif, tidak bisa membutuhkan penanganan dan hanya bisa disaksikan begitu banyak hutan dan pepohonan alami yang ditebangi. Kan tetapi, produksi pertanian di kawasan ini sangat mahal. Hal ini karena pertanian di kawasan ini dikelola secara tradisional. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu dakwah Islam di Eropa. Dakwah Islam di Eropa telah menjadi subjek penelitian yang menarik, terutama karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu aspek penting dalam memahami fenomena ini adalah melalui lensa teori sistem dan teori proses dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah mengacu pada struktur organisasi dakwah yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan, strategi, program, dan jaringan. Dalam konteks dakwah Islam, sistem dakwah biasanya terdiri dari lembaga-lembaga seperti masjid, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Organisasi-organisasi ini bekerja sama untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas Muslim di Eropa. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu teori proses dakwah. Teori proses dakwah menekankan langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam upaya dakwah. Proses ini meliputi identifikasi sasaran dakwah, perencanaan strategi, pelaksanaan program dakwah, dan evaluasi hasil. Di Eropa, proses dakwah sering melibatkan dialog antar agama, program pendidikan agama, dan kampanye sosial untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Eropa. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dakwah di Islam di Eropa. Yang pertama adalah konteks sosial dan politik. Situasi politik dan sosial di Eropa dapat mempengaruhi persepsi terhadap Islam dan masyarakat Muslim, sehingga mempengaruhi efektivitas dakwah. Yang kedua ialah kondisi ekonomi. Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas. Yang ketiga ialah kepemimpinan dan organisasi. Kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi dakwah juga mempengaruhi efektivitas dakwah. Dan yang keempat ialah teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam kepada khalayak yang lebih luas. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif sejarah. Sejarah dakwah Islam di Eropa dimulai sejak kedatangan bangsa Arab di Spanyol pada abad ke-8 Masehi.
Dakwah ini berkembang pesat di Spanyol atau di Andalusia dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dan keagamaan. Selama periode ini, pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa Kristen memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa. Pada era modern, dakwah Islam di Eropa menghadapi tantangan baru akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Globalisasi, migrasi, dan pluralisme terhadap agama telah menciptakan lingkungan yang kompleks bagi dakwah Islam. Di samping itu, stigma negatif terhadap Islam dan meningkatnya sentimen anti-Islam di beberapa negara Eropa juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para dai dan organisasi Islam, dakwah Islam terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Eropa. Berbagai kegiatan dakwah seperti seminar, kursus, penerbitan buku, dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang agama ini di kalangan masyarakat Eropa. Selain itu, kontribusi umat Islam dalam bidang-bidang seperti seni, budaya, dan ilmu pengetahuan juga telah membantu memperkaya dan memperluas wawasan masyarakat Eropa tentang Islam dan peradabannya. Dengan menghadapi tantangan tersebut, dakwah Islam di Eropa terus beradaptasi dan mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama Islam. Melalui kerja keras dan ketekunan para dai serta dukungan masyarakat muslim dan non-muslim, dakwah Islam di Eropa diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Eropa. Selanjutnya, kita masuk ke materi keempat, yaitu dakwah Islam di benua Amerika. Pembahasan pertama yaitu proses masuknya agama Islam ke benua Amerika. Tidak ada sumber resmi perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisbon, ibu kota Portugal, untuk menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Dikabarkan bahwa ke-8 petualangan Muslim tersebut akhirnya dapat menembus lautan Atlantik dan mendarat di sebuah daerah di sekitar Amerika Selatan. Informasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Columbus untuk menemukan sebuah daerah di seberang Atlantik yang bernama Amerika. Dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi Muslim ke Amerika. Salah satu sumber semakin menguatkan anggapan ini dengan menyatakan bahwa penduduk Muslim pertama kali bermigrasi ke Amerika sekitar tahun 1875 dan 1912 dari pelosok Suriah. Argumen ini juga diperpegangi oleh John L. Esposito dengan menyatakan bahwa awal mula kedatangan migran Muslim pertama di Amerika terjadi ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Dari sekian banyak budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah Islam. Namun mereka di Amerika, sebagian di antara mereka kemudian menjadi murtad dari agama asli mereka dan berpindah ke agama Kristen. Migrasi yang terjadi pada tahun 1875 hingga 1912, mereka yang bermigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syria, Jordania, Palestina, dan Lebanon, yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Utsmani.
Mereka karena keadaan ekonomi di negerinya tidak menguntungkan dan mereka berharap mendapat keuntungan finansial di Amerika yang pada umumnya di pabrik-pabrik dan toko-toko di sana. Sementara, migrasi yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1960, para imigran yang datang ke Amerika pada gelombang ini bukan saja dari Timur Tengah, tetapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Mereka datang ke Amerika sebagai pengungsi atau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan untuk mendapatkan teknik lanjutan dan mendapat pekerjaan secara spesialis. Ada yang unik dengan perkembangan Islam di Amerika. Hal itu terletak pada ruang lingkup aliran-aliran dalam Islam yang cukup kondusif untuk berkembang. Ini dapat pada aliran Syiah yang dewasa ini, di samping berkembang secara luas di Iran dan wilayah bagian Timur Tengah atau Suriah, cukup besar di negara-negara barat, terutama di Amerika. Menurut buku yang ditulis John L. Esposito, bahwa komunitas Syiah memperoleh pengakuan tersendiri dari penduduk Muslim dan dapat diterima dengan masjid-masjid besarnya yang terletak di kota New York, Detroit, Washington DC, Los Angeles, dan Chicago, dan juga sejumlah kota besar di Kanada. Kelompok Syiah lain yang ada di Amerika, di samping Syiah Isna Asyariah, yang dimaksudkan dalam uraian terdahulu adalah kelompok Syiah Ismailiyah. Kelompok ini membentuk komunitas makmur yang mencakup dari 80.000 orang di Kanada, khususnya di Vancouver dan Toronto, serta komunitas kecil yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, khususnya di New York dan California. Syiah Ismailiyah memberi perhatian yang amat tinggi terhadap pendidikan. Mereka memiliki struktur organisasi yang kuat dan mampu mengembangkan lembaga-lembaga mereka secara efektif di Amerika Serikat. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu tokoh-tokoh penting dalam sejarah dakwah Islam di Amerika. Yang pertama adalah Muhammad Alexander Russel Webb, seorang Afro-Amerika. Ia mengenal Islam ketika dia bertugas sebagai konsul jenderal Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1887. Ketika di Filipina, dia terinspirasi mengenai Islam dari Mirza Ghulam Ahmad, pendiri dari gerakan Ahmadiyah. Akhirnya pada tahun 1888, dia menjadi mu'alaf. Dan ketika menjadi mu'alaf, dia dikenal dengan usaha-usahanya mengajak orang-orang Amerika untuk memeluk Islam. Untuk merealisasikan tujuan dakwahnya, pada tahun 1893, dia mendirikan organisasi Muslim pertama di Amerika, yaitu American Islamic Propagation Movement dan penerbitan The Muslim World, serta memberikan kuliah di beberapa kota. Dan tokoh kedua yaitu Elijah Muhammad, tokoh Muslim paling menonjol pada abad ke-20. Di antara jasa-jasanya yang diakui adalah sumbangannya yang luar biasa terhadap tumbuhnya rasa hormat dan harga diri dari kasta yang paling rendah, yaitu orang-orang kulit hitam di Amerika. Elijah Muhammad belajar tentang Islam dari seorang mubalik yang dikenal sebagai sebutan Wali Farad atau Wales Fard. Fard mengatakan bahwa dia dari Tanah Suci dengan tugas menyelamatkan dan mengangkat derajat orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Elijah Muhammad berusaha memperkenalkan kembali Islam secara sungguh-sungguh pada publik Amerika. Selain dia aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat, dia juga sempat menulis beberapa buku. Dalam melakukan dakwah, dia berpedoman pada Al-Quran. Pada akhir perjuangan dakwah Elijah Muhammad, bangsa Islam tidak lagi hanya terbatas pada masyarakat miskin, orang-orang tersingkir, dan sebagai wakilnya, Islam telah menarik banyak perhatian dari kalangan-kalangan intelektual Amerika. Hal tersebut terus berkembang sampai saat ini. Tokoh ketiga ialah Nobel Drew Ali. Nobel lahir pada tahun 1865 dengan nama Kristen Timothy. Ketika dia mulai mengenal Islam, dia mengganti namanya menjadi Nobel Drew Ali, nama yang menunjukkan warisan Moore.
Drew Ali bukan seorang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang Islam yang dapat dianggap sebagai kunci terhadap apa yang 50 tahun kemudian dinamakan Black Liberation. Pengikutnya tidak mengenal Nobel sebagai orang negro, tetapi sebagai Amerika Mur. Misi utamanya adalah membangkitkan kesadaran orang Afrika tentang Islam. Untuk mewujudkannya, dia mendirikan Moorish Science Temple di New York dan New Jersey pada tahun 1913. Gerakannya meluas sampai ke Pittsburgh, Detroit, Chicago, dan beberapa kota di daerah selatan. Drew memakai simbol-simbol Islam seperti kitab suci Al-Quran, memakai peci, dan menggunakan nama-nama Muslim. Pada dasarnya, gerakan ini merupakan campuran dari nasionalisme hitam dan kebangkitan agama. Drew meninggal dunia secara misterius pada tahun 1929. Setelah itu, gerak organisasi tersebut pun menjadi mundur. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika dari masa kolonial hingga era modern. Perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika telah melalui beberapa fase sejak masa kolonial hingga era modern. Di antaranya adalah yang pertama, masa kolonial dan awal abad ke-20. Pada masa kolonial, Islam di Amerika tidak banyak dikenal dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun, dengan datangnya imigran Muslim dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, Islam mulai dikenal dan diterima di Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, Islam di Amerika masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Dakwah Islam pada masa ini lebih fokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial seperti pengajian, doa, dan bantuan sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu era post 9/11. Setelah serangan 11 September 2001, Islam di Amerika mengalami perubahan signifikan. Mereka menghadapi resistensi dan diskriminasi dari masyarakat non-Muslim Amerika, serta konflik internal antar Muslim Amerika sendiri. Perbedaan mazhab dan aliran Islam di Amerika memunculkan dikotomi di antara sesama Muslim. Masjid-masjid di Amerika menghadapi permasalahan karena perbedaan dalam pengajaran agama oleh dua imam yang berbeda mazhab. Dalam sintesis, perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika telah melalui beberapa fase sejak masa kolonial hingga era modern. Mereka menghadapi tantangan internal dan eksternal, namun juga memiliki peluang untuk diterima dan diterapkan dalam masyarakat Amerika Serikat. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam seiring perkembangan dakwah. Pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam dan orang Muslim telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dakwah. Sebelum serangan 9/11, citra Islam dan orang Muslim di Amerika Serikat umumnya positif dan toleran. Namun, setelah serangan tersebut, citra Islam dan orang Muslim pun mulai berubah menjadi lebih negatif. Masyarakat Amerika Serikat mulai melihat Islam sebagai agama yang keras, totalitarian, dan negatif, serta orang Muslim sebagai lemah dan tidak berpendidikan. Perubahan ini disebabkan oleh media Amerika Serikat yang memberikan liputan yang tidak seimbang terhadap Islam. Media lebih banyak menampilkan gambaran yang negatif dan menghambat pengetahuan masyarakat Amerika tentang orang Islam yang sebenarnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan yang lebih positif dalam pandangan masyarakat Amerika Serikat terhadap Islam. Mereka mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang keras dan totalitarian, melainkan agama yang mengajarkan toleransi, kepedulian, dan keadilan. Mereka juga mulai memahami bahwa orang Muslim bukanlah orang yang lemah dan tidak berpendidikan, melainkan orang yang memiliki keberagaman dan kebudayaan yang unik. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti peningkatan kesadaran masyarakat Amerika terhadap orang Muslim melalui media sosial dan interaksi langsung dengan orang-orang Muslim. Mereka mulai memahami bahwa agama Islam adalah agama yang berbeda dari agama lain, tetapi tidak lebih baik atau lebih buruk. Mereka juga mulai memahami bahwa orang Muslim adalah orang yang memiliki keberagaman dan kebudayaan yang unik, dan mereka tidak harus dianggap sebagai orang yang berbeda dan tidak berkependidikan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima, yaitu dakwah Islam di Australia. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha perintis dan penjelajahan kawasan tengah Australia. Pada tahun 1870, didirikan sebuah masjid kecil yang cukup indah dengan 4 menara di masing-masing sudutnya. Masjid ini didirikan di sebuah lapangan di sekitar pemukiman orang-orang Afghanistan yang memelihara unta untuk mengangkut barang-barang. Sambil memelihara unta, mereka mendakwahi lingkungan sekitar. Akan tetapi, karena mereka tidak ahli dalam berdakwah, upaya penyebaran Islam itu hanya dilakukan secara tidak terencana dengan baik. Menurut Al-Ahmad Al-Usairi, secara historis Islam masuk ke Australia dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama melalui imigran yang datang pada tahun 1227 Hijriah. Penguasa menghilangkan sejumlah imigran dari Afghanistan, Iran, dan Pakistan untuk daerah-daerah Sahara di Australia. Mereka membangun masjid-masjid menyebarkan ajaran Islam. Gelombang kedua melalui hijrahnya kaum muslimin dari Lebanon, Turki, Afghanistan, Albania, Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Mereka berhijrah dalam fase yang berbeda-beda, yaitu sejak tahun 1324 Hijriah sampai tahun 1435 Hijriah. Pada akhir abad 13 Hijriah, jumlah masyarakat muslim di Australia adalah sekitar 5.000 orang. Selanjutnya, pada abad 14 Hijriah, jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 7.000 orang. Mereka berasal dari imigran Papua Nugini, Indonesia, Pakistan, India, Turki, Lebanon, Mesir, Jerman, dan bekas jajahan Yugoslavia. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tantangan dakwah Islam di Australia. Dakwah Islam di Australia menghadapi berbagai tantangan yang mencakup dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, dan politik. Beberapa tantangan utamanya ialah yang pertama, perspeksi publik dan Islamofobia. Banyak Muslim di Australia menghadapi diskriminasi dan prasangka akibat persepsi negatif terhadap Islam. Media seringkali menggambarkan Islam dalam konteks negatif yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat umum terhadap komunitas Muslim. Yang kedua ialah keragaman budaya Muslim di Australia berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Keragaman ini bisa menjadi tantangan dalam menyatukan visi dan misi dakwah, serta dalam mengelola perbedaan dan praktik keagamaan dan tradisi. Yang ketiga ialah integrasi sosial. Tantangan integrasi ke dalam masyarakat Australia yang lebih luas seringkali menjadi isu bagi banyak Muslim. Adanya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai lokal, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka. Yang keempat ialah akses terhadap pendidikan Islam. Ketersediaan pendidikan Islam yang memadai sering menjadi kendala. Kurangnya institusi pendidikan yang berkualitas dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung pendidikan agama bagi anak-anak Muslim dapat mempengaruhi proses dakwah. Dan yang kelima ialah pemahaman tentang Islam. Pemahaman masyarakat Australia yang kurang mendalam tentang Islam sering menjadi hambatan dalam dialog antaragama. Upaya dakwah perlu fokus pada edukasi yang menyeluruh dan penyampaian pesan Islam yang sesuai dengan konteks lokal. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia. Yang pertama ialah penguatan identitas Muslim.
Dakwah membantu memperkuat identitas keagamaan komunitas Muslim melalui berbagai kegiatan dakwah seperti ceramah, kajian, dan pendidikan agama. Umat Muslim di Australia dapat lebih memahami dan menghayati ajaran Islam. Yang kedua ialah dakwah Islam berperan penting dalam membentuk dan mempererat komunitas Muslim. Masjid dan pusat-pusat Islam sering menjadi tempat berkumpul, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga ialah peningkatan pemahaman agama. Melalui dakwah, umat Muslim mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang ajaran Islam yang membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke materi keenam yaitu hubungan ilmu spiritual, rasional, empirik, dan hubungan ilmu huduri husuli. A. Hubungan ilmu spiritual, rasional, empirik. Ilmu spiritual, rasional, dan empirik dapat saling melengkapi dalam pemahaman dunia. Spiritualitas melibatkan dimensi batin dan nilai-nilai yang tidak selalu dapat diukur secara empiris. Sementara rasionalitas melibatkan pemikiran logis dan analisis rasional. Empirisme di sisi lain berkaitan dengan pengamatan dan pengalaman langsung. Mengenal Tuhan sebagai pengalaman yang paling tinggi tingkatannya dan merupakan masalah yang paling penting yang seharusnya setiap orang melakukan daya upaya dan mengerahkan segenap tenaga guna memperoleh keutamaannya. Karena pengalaman itu adalah ilmu yang benar dan sebagai sumber segala pengetahuan yang ada. Persoalannya menjadi sulit untuk dibahas dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari karena tidak kasat penginderaan dan kadang-kadang menyimpang dari ukuran logika normatif. Hanya Tuhanlah realitas tertinggi yang harus dikenal lebih dahulu sebelum yang lain. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini menjadi wajar karena realitas tertinggi tidak punya oposisi seperti sesuatu yang dikenal melalui lawannya. Pengalaman spiritual adalah abstrak dan bersifat pribadi, yaitu pengalaman yang dicapai tidak disertai penyaksian orang lain atau orang lain tidak dapat disertakan di dalamnya. Kejelasan pengalaman yang diterima kepada seseorang sebanding dengan kebersihan hatinya. Orang yang mengalaminya memungkinkan ia mengambil inferensi objektif darinya. Pada keadaan tertentu, pengalaman itu tidak mempunyai batas logis yang bisa menghubungkan dengan sesuatu yang biasanya dihubungkan orang. Impulsif, tak terkendalikan, kadang-kadang melantur, berperilaku aneh, kehilangan kemampuan menikmati hubungan sosial, dan biasanya dibarengi dengan menghindari orang lain dalam jangka waktu tertentu. Yang B, hubungan ilmu huduri husuli. Ilmu huduri dan husuli adalah konsep dalam konteks tasawuf atau sufisme yang merupakan cabang dari ilmu spiritual dalam Islam. Hubungan antar keduanya adalah bahwa ilmu huduri lebih menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran spiritual yang mendalam. Sedangkan ilmu husuli lebih terkait dengan pendekatan akademis dan rasional dalam memperoleh pengetahuan. Dalam tasawuf, tujuan akhirnya adalah mencapai pemahaman spiritual yang mendalam melalui penggabungan ilmu huduri dan husuli, mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan pemahaman akademis. Pembahasan yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam proses dakwah dari dulu hingga sekarang. Proses dakwah atau penyebaran ajaran Islam menghadapi berbagai tantangan dari dulu hingga sekarang. Tantangan sejarah ialah tantangan perlawanan dan penolakan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau menghadapi banyak perlawanan dan penolakan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran baru ini. Dan yang kedua ialah keterbatasan komunikasi. Penyebaran informasi pada masa lalu sangat terbatas. Dakwah harus dilakukan secara langsung melalui lisan dan perjalanan untuk menyebarkan ajaran
Islam memakan waktu dan tenaga yang besar. Dan yang terakhir ialah pembahasan yang ketiga yaitu strategi dan metode dakwah dari masa klasik hingga modern. Yang pertama ialah media massa dan elektronik. Dakwah modern memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. Yang kedua ialah internet dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi, dakwah kini banyak dilakukan melalui internet. Media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi platform utama untuk menyebarkan konten dakwah. Dan ketiga ialah aplikasi mobile dan website. Aplikasi mobile dan website keagamaan menyediakan akses mudah bagi umat untuk mendapatkan materi dakwah, panduan ibadah, dan konsultasi agama. Perubahan strategi dan metode dakwah dari masa klasik hingga modern menunjukkan adaptasi yang signifikan terhadap perubahan zaman. Dakwah masa kini lebih mengandalkan teknologi dan media untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, serta menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir yaitu Wali Songo. Yang pertama ialah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki nama lengkap Maulana Makdum Ibrahim As-Samarkandi yang diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah. Versi lainnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai Syekh Maghribi atau Sunan Gresik yang berasal dari Maghrib atau Afrika Utara. Ada juga yang berpendapat dari Gujarat dan bahkan berdasarkan baris kelima prasasti di makam beliau mengatakan Sunan Maulana Malik Ibrahim dari Kashan atau Iran. Sunan Maulana Ibrahim berdakwah dengan cara budi bahasa yang santun dan akhlak mulia, tidak menentang agama dan percayaan penduduk asli. Karena cara-cara baik inilah masyarakat tertarik masuk Islam. Yang kedua ialah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nama asli Sunan Ampel adalah Said Ali Ramatullah dengan nama kecilnya Raden Ahmad. Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1401 Masehi di Kampa Kerajaan Islam kuno di daerah Vietnam Selatan. Dilansir oleh Mashkur Arif dari buku berjudul Wali Songo, menguak tabir kisah hingga fakta sejarah, metode dakwah pertama Sunan Ampel unik dengan membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuhan yang dianyam bersama rotan. Kemudian kipas tersebut diberikan kepada para penduduk secara gratis dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para warga pun tampak senang menerima kipas itu, sebab akar yang dianyam bersama rotan bisa menyembuhkan mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Yang ketiga ialah Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati. Lahir tahun 1465 Masehi, mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Cara dakwah Sunan Bonang yaitu dengan alkulturasi budaya, penamaan unsur-unsur Islami tanpa mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada sebelumnya. Sunan Bonang juga menggunakan pertunjukan wayang dan permainan gamelan. Sunan Bonang menarik perhatian warga sekitar dan menjadi media dalam berdakwah. Yang keempat ialah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim dengan gelar Raden Syarifuddin. Lahir pada tahun 1470 Masehi, anak kandung dari Sunan Ampel serta saudara laki-laki Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Derajat mendirikan rumah penampungan anak yatim piatu atau orang yang tidak mempunyai rumah, yang perlahan berubah menjadi pesantren untuk menyebarkan Islam. Sunan Derajat suka memberikan solusi dalam kehidupan, nasihat-nasihat yang disesuaikan dengan ajaran Islam, serta menyebarkan Islam melalui kesenian seperti syair yang diiringi oleh alat musik tradisional. Yang kelima ialah Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Jawa Timur. Sunan Giri putra Syekh Maulana Ishak atau saudara kandung Sunan Gresik. Metode dakwah Sunan Giri dengan menciptakan karya seni seperti menciptakan lagu berbahasa Jawa dan permainan anak ilir-ilir atau cublak-cublak suweng. Yang keenam ialah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji dengan Syaripah. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Sodik.
Sunan Kudus memiliki gelar waliul ilmi karena memahami berbagai ilmu agama seperti ilmu tauhid, hadis, ilmu fikih, sastra, dan usul fikih. Metode dakwah Sunan Kudus melalui kesenian, yaitu gending, masku, mambang, dan mijil. Cara dakwah lainnya yaitu menggunakan simbol Buddha dalam arsitektur bangunan Masjid Menara Kudus, serta memanfaatkan seekor sapi yang diberi nama Kebo Gumarang. Yang ketujuh ialah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi, merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilakitla dan ibunya Raden Mas Jumanten Retna Dumilah Nawangrum. Metode dakwah Sunan Kalijaga menjadi dalang dan menciptakan beberapa lakon pewayangan yang berjudul Dewi Ruci, Jimat Kalimasada, Petruk Dadiratu, serta membuat alat pacul sebagai pengolah tanah, alat pemotong padi. Dalam dunia seni, Sunan Kalijaga membuat lagu berjudul Kidung Tengah Wengi, Lir Ilir, Sluku-sluku Batok, dan Turi-turi Putih. Yang kedelapan ialah Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Metode dakwah Sunan Muria sama seperti Sunan Kalijaga, yaitu menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, seperti Sunan Muria yang suka menggelar lakon carangan Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Sebar Ambrangan, dan Jatur. Dan yang kesembilan ialah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah atau Syarif Al-Kamir. Lahir tahun 1448 Masehi oleh dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Narul Alam dan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Metode dakwah Sunan Gunung Jati diantaranya gamelan sekaten atau gemalan syahadatan. Masyarakat bila ingin menonton cukup bayar dengan 2 kalimat syahadat.